Prosesor AMD Ryzen 8000G series baru saja rilis di akhir Januari 2024 kemarin. Dan cukup jelas prosesor flagshipnya yaitu Ryzen 7 8700G merupakan prosesor dengan integrated graphics terkencang di dunia saat ini. Saking kencangnya, 8700G itu harusnya bisa mengalahkan sebuah RX 6600. Nggak percaya? Coba lihat berikut ini. Ya, itu lihat. Ini di AI Benchmark Stable Diffusion atau kita bilang waifu bench gitu ya. 8700G-nya bisa mengalahkan sebuah RX 6600. Nggak jauh sih, tapi ngalahin di sana. Sah berarti kenceng ya. Ntar dulu, sabar. Benchmark barusan itu merupakan satu kasus spesifik di mana 8700G-nya kencang karena RDNA 3-nya punya semacam AI accelerator dan RX 6600 yang nggak punya gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat di benchmark seperti 3D Mark yang lebih umum, sebuah 8700G yang sudah di overclock pun nggak punya setengah performance RX 6600. Dan di sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa dibandinginnya sama sebuah RX 6600? Jauh amat bang gitu kan. Jawabannya cukup sederhana bahwa harga sebuah Ryzen 7 8700G saat rilis di Indonesia saat ini setara dengan sebuah RX 6600 dipasangkan dengan prosesor mid-range kayak i5 12400F. Ya, di situ harga 8700G segitu tingginya sampai integrated GPU ini ya akan ditemukan bersaing dengan discrete GPU mid-range gitu ya. Itu RDNA 2 kelas tengah itu nggak pelan ya, itu bukan 6500 XT. Jadi kita kali ini akan mencoba eksplorasi 8700G untuk mencoba menjawab ini prosesor buat siapa sih gitu kan. Oke, sebelum kita mulai mungkin penjelasan pengujian sedikit. Teman-teman mungkin tahu kalau gue sudah pernah bahas Ryzen 5 8600G sebelumnya, satu video sebelum ini. Dan gue mengajak teman-teman untuk kalau bisa nonton video itu dulu baru ntar balik ke video yang ini gitu ya. Karena di sana ada bahasan arsitektur, platform, fitur dan lain sebagainya yang tidak diulang dan mungkin tidak dibahas di video kali ini. Nah, 8700G dan 8600G dari sisi RAM, motherboard dan lain-lain, lalu fitur kayak AV1 encode, ray tracing dan AI accelerator itu harusnya sama persis. Beda utamanya 8700G itu punya CPU 8 core dan GPU-nya dia 780M yang punya 12 compute unit. Kalau 8600G itu CPU 6 core dan GPU 8 compute unit. Ya tentunya di sini juga 8700G-nya punya clock CPU dan GPU lebih tinggi. Fokus tes kali ini adalah performance dan value. Mungkin kita coba lihat testbed 8700G-nya dulu kali ya. Ini gue akan coba ada dua config, default dan overclock. Versi defaultnya adalah di motherboard Mini ITX karena gue melihat bahwa PC Mini ITX itu potensial untuk jadi target market 8700G. Di situ motherboardnya gue pakai ASRock A620i Lightning dan coolernya gue pakai ID Cooling IS67XT. Di sini mungkin catatan khususnya adalah board ASRock ini punya limit suhu 75 derajat by default, itu bukan 95 derajat Celcius ya. Bagus sih ini soalnya board Mini ITX mencegah suhu sistem terlalu tinggi. Cuman ya berarti performa prosesornya ya di situ akan ditentukan cooler siapa yang bisa hit 75 derajat gitu kan. Untungnya IS67XT-nya kelihatan lumayan bagus dari bawaannya compared ke Wraith Spire defaultnya gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat config keduanya adalah motherboard Micro ATX ASRock B650M PG Riptide dengan cooler ID Cooling Frozen A620. Itu mirip sekali dengan yang gue pakai 8600G kemarin. Di sini gue akan pakai config overclock. Mirip video kemarin juga, ini CPU-nya PBO manual dengan curve optimizer negatif 30, IGPOC-nya manual ke 3,2 GHz, ini bisa stabil, dan RAM di situ cuman pakai aggressive profile dari motherboard untuk kasih subtiming ketat. Gue ingin coba tuning RAM lebih jauh dari frekuensi kayak 6400 ke atas, tapi itu akan sangat makan waktu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa DDR5 6000 dengan aggressive subtiming itu sudah kasih bandwidth lebih bagus dari 6400 yang default gitu ya. Jadi 6000 dengan subtiming agresif ini yang gue pakai untuk semua tes. Dan berikut ini sistem pembandingnya bisa dilihat. Gue memasukkan sebagian besar sistem kemarin di sana juga, dan GPU-nya nambah RX 6600 ya karena harga 12400F dan RX 6600 nya
antara 8700G. Ada tambah-tambahan di situ macam 7800X3D mewakili Zen 4 8 core. Harusnya gue pakai 7700X, cuman nggak ada sayangnya. Dan di situ ada lagi 14600K mewakili kompetitor harga mirip kelas 5 jutaan hampir 6 juta. Tapi itu cuman di productivity bukan di gaming karena IGP-nya ya nggak powerful. Ya, ini ada dua aspek di platform ini yang kemarin belum sempat dibahas gitu ya, agak ketinggalan. Gue coba bahas sebentar di sini. Namanya STEPM yang pertama. Skin Temperature Aware Power Management. Jadi ini sebuah power management di CPU AMD yang biasanya CPU notebook. Tujuannya mencegah suhu permukaan device itu jadi terlalu panas. Itu notebook atau handheld jadi tetap bisa kita pegang gitu ya, nggak segitunya panas. Dan kalau nggak salah aspek STEPM ini sempat dites sama media luar, Gamers Nexus. Dan fiturnya harusnya cuma nyala di notebook, tapi ternyata nyala di desktop part. Ini agak salah sebetulnya ya. Gue coba jelasin sedikit mungkin ini fitur ngapain ya. Jadi fitur ini sebuah sensor yang akan mencoba menurunkan power CPU di titik tertentu ya, mencegah dia jadi terlalu panas gitu ya. Nilainya itu dalam persen dan itu akan naik seiring dengan beban sistem dan lain sebagainya. Saat nilai STEPM itu 100% limitnya, powernya akan turun ke 65 watt, clocknya akan turun. Di sini gue sebetulnya nggak lihat beda segitunya signifikan pas waktu di video sebelumnya di 8600G pas dia turun ke 65 watt. Jadi clocknya nggak segitunya turun jauh gitu kan, clock IGP, clock CPU juga mirip. Tapi di 8700G itu ternyata kelihatan. Jadi CPU-nya memang lumayan power limited di sini. Kita bisa lihat beda performance kisaran 5% bergantung workload. Teman-teman juga bisa lihat di performa gamingnya berikut ini. Gue nggak lihat segitu jauhnya beda pas waktu STEPM aktif. Tapi ya gue akan mencoba lakukan benchmark run saat STEPM-nya mati. Pas waktu ngetik ini gue belum komunikasi sama AMD, cuman gue berasumsi mereka akan perbaiki ini harusnya di AGESA patch berikutnya gitu ya. Gue nggak tahu itu kapan keluarnya. Buat pengguna B650, STEPM ini akan diabaikan saat PBO-nya aktif. Kelihatannya so far kayak gitu. Jadi untuk pemakai B650 ini nggak segitunya problem gitu ya. Terus berikutnya ada satu fitur juga yang kemarin nggak sempat dibahas, yaitu namanya AFMF. AMD Fluid Motion Frame. Ini adalah driver base frame generation. Ini rilis di driver 24 atau 1 awal tahun kalau nggak salah. Secara sederhana, driver ini akan interpolasi semua frame yang di-outputin sama game. Jadi teorinya kita dapat hampir 2 kali frame rate. Gampangnya coba lihat ini deh. Ini game Genshin itu lock 60 FPS dari gamenya dan ini nggak pakai unlocker sama sekali. Tapi itu bisa kelihatan ada 120 FPS. Itu karena output 60 FPS ditambah frame generation atau frame interpolation. Ini gue coba cek di overlay TV LG gue dan kedetect di situ 120 FPS. Gue coba mau kasih lihat sih, agak susah sebetulnya kasih lihat ini kalau nggak dilihat sendiri. Tapi ini ada sedikit footage yang gue ambil, gue pelanin ke 1/4 speed. Mungkin bisa kasih lihat gambaran fiturnya. Oke, semoga tadi kasih sedikit gambaran kasar soal AFMF. Gue nggak tahu teman-teman ngeliat itu lebih mulus atau enggak gitu kan. Gue belum punya waktu untuk review AFMF ini karena reviewnya nggak akan mudah, butuh frame capture dan lain-lain. Cuma ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan soal frame gen ini gitu ya untuk pembahasan kedepannya juga. Yang pertama banget, kualitas implementasi dari frame gen ini akan bervariasi gitu ya per game. Sejauh ini spesifik di Genshin, gue baru ngetes di situ doang. Frame pacing atau konsistensinya di sini masih agak hit and miss. Kalau Shin-nya mulus, cuman jalan, cuman scroll doang gitu, itu nggak problem, kelihatan sedikit lebih smooth. Tapi pas waktu battle itu frame rate-nya naik turun nggak enak. Jadi bahkan gue belum bahas input latency ya. Jadi kalau bahas lihat konsistensinya aja mungkin nggak segitunya berguna dan segitunya useful di segitu banyaknya skenario gitu kan. Nah, untuk AFMF-nya ini bisa berfaedah, kita akan butuh 60 FPS rata sebelum kita pakai frame gen atau kita pakai interpolasi. Ini bukan 60 FPS average ya, kita butuh 60 FPS rata banget. Baru setelah itu di frame gen itu mungkin baru kita dapat pengalaman yang optimal gitu kan. Karena variasi frame rate apapun saat kita pakai frame gen itu kayak stutter segala macam itu akan terasa lebih parah saat AFMF nyala gitu ya. Dan ini jelas bukan mengubah 30 fps jadi 60 fps, bukan.
skenario idealnya minimal kita dapat 60, kemudian kita enter polycast kita 120 fps. Dan itu juga asumsinya kita punya display high refresh rate dan sebisa mungkin displaynya punya variable refresh rate kayak FreeSync gitu ya. Nah, gue juga di sini mencoba lihat bahwa kalau frame rate hasil frame gen atau interpolasi itu baik AFMF, baik dari implementasi game kayak FSR 3, kemudian juga DLSS 3, itu tidak bisa dibandingkan dengan native frame rate. Itu penting menurut gue. Karena AMD dan Nvidia kan suka banget taruh FPS yang gede sekali gitu kan di marketing slide, tapi gue belum melihat FPS native itu istilahnya kualitasnya bisa disamakan dengan frame generation. Saat ini seenggaknya enggak gitu ya. Oke, itu tadi soal AFMF. Harusnya kita sekarang udah bisa masuk ke bagian pengujian utama. Silahkan disimak. Baik, kita start dengan Cinebench R23 Multicore. 8700G-nya termasuk kencang, itu performa defaultnya mirip 7800X 3D, apalagi pas power dilepas pakai PBO itu ya, masuk range 19 ribuan. Tapi diingat kalau Cinebench R23 tuh lebih sensitif terhadap jumlah core dan juga clock speed di satu CPU arsitektur gitu ya. Jadi keunggulan cache-nya 78X 3D nggak kelihatan di sana. Itu 14600K power unlimited, ya udahlah ya, bisa 25.000 sesuai sama powernya dia, memang segitu gedenya juga. Kemudian kita coba lanjut ke single core. 8700G-nya nggak kelihatan jauh beda dari rata-rata CPU Zen 4 yang lain. Ya ini juga CPU Zen 4 yang lain, di sini clock single core-nya pada mirip-mirip sih. Kita coba masuk ke 3D Mark Firestar Graphics aja. 8700G yang di OC itu menyentuh nilai 10.000 Firestrike. Itu kenceng sekali buat IGP. Ini harusnya IGP pertama di lab gue yang kena 10.000 di Firestrike gitu ya. Defaultnya juga masih 9 ribuan di situ. Sayangnya kalau lawannya discrete kayak RX 6600, yaitu 87G-nya udah di OC juga skornya kurang dari setengahnya gitu kan. Buat tambahan paling bawah itu kita lihat IGP-nya 78X 3D dan 14600K. Mungkin agak wajar, itu rendah sekali skornya. Itu IGP asal tampil gambar, bukan IGP high performance kayak 8600G dan 8700G. Kita coba masuk ke aplikasi Handbrake Video Encode. Di situ 8700G-nya kenceng, kisaran ya 25% di atas 8600G 6 core. PBO kasih performa ekstra tipis tapi belum mengejar 14600K powernya unlimited gitu. Oke, di sini skor Blender juga kita masuk di sini menunjukkan karakteristik yang sama dengan Cinebench. 8700G-nya masuk ke 2 menitan waktu render. Performance-nya sesuai ekspektasi untuk 8 core Zen 4. Nah, di DaVinci Resolve nih kita pakai versi free gitu ya. 8700G-nya nggak beda jauh dari 8600G, harusnya di bawah 20% itu bedanya. IGP terkencang ya kayak 8700G di sini belum bisa mengejar discrete GPU sama sekali sayangnya. Dan yang unik adalah IGP 14600K dan 7800X 3D segitu lemahnya di sini. Jadi nggak segitunya ngebantu sebetulnya. Nah, sekarang kita pindah ke Adobe Premiere, itu Project 4K60 punya gua. Serupa dengan DaVinci Resolve, IGP 8700G-nya nggak terlalu menonjol, jadi bedanya nggak jauh sama 8600G. Berat di sini kalau mau bersaing dengan discrete graphics. Gue tadinya juga estimasi 14600K-nya IGP-nya bisa kebantu lah, ada hardware encode di sana, tapi ternyata performanya masih lumayan jauh di bawah 8600G. Itu jauh ya, 14600K IGP-nya. Oke, cukup itu untuk tes sintetis dan content creation. Berikut ini gue akan coba slideshow bagian dari tes gaming. Silakan. Nah, sekarang kita akan coba lihat rata-rata semuanya. Dan di sini cukup mengejutkan gue untuk lihat kalau 8700G-nya ternyata nggak segitu jauh dari 8600G.
Nggak sampai 20% tuh bedanya 87G sama 86G. Ini default lawan default, OC lawan OC, jaraknya mirip-mirip segitu. Jadi, dan kita juga bisa lihat 8600G-nya saat di overclock mirip sekali dengan 8700G default. Dan di chart yang sama, RX 6600 tuh jauh sekali di atas 8700G di OC sekalipun. 2 kali lewat bedanya. 8700G dan 8600G OC mungkin lebih mirip ke ARC A380 dan 1650 dibandingkan ke RX 6600. Kayak udah beda dunia di situ. Kita coba masuk ke power aja kali ya di sini. 8600G dan 8700G powernya saat default itu identik di situ, sekelas sama sebuah 12400F pakai 1050 Ti. Harusnya tergolong rendah, itu masih di bawah 150 watt, tapi ya nggak serendah generasi sebelumnya yang di bawah 100 watt. Sayangnya pas waktu di overclock 8700G-nya udah lebih boros daripada 1650. Di sana RX 6600 jadi paling boros, 200 watt lewat, tapi gue mau bilang ini sebetulnya terbayar performance dari si 6600-nya. Oke, sekarang testingnya sudah kelar, gimana kesannya? Kita coba mulai dari sisi performance dulu kali ya. 8700G itu CPU-nya tergolong kenceng untuk standar 2024, dia Zen 4 8 core. Mungkin yang ngalahin CPU kelas ini itu ya berarti CPU Intel dengan jumlah core jauh di atasnya gitu ya. Jadi 14 core ke atas dengan power dilepas juga tentunya. Dan kalau kita bicara sekali lagi buat IGP-nya, 8700G itu IGP-nya kencang sekali. Sesuai klaim AMD, kalau IGP 8700G adalah IGP terkencang di market saat ini. Tapi itu yang perlu digarisbawahi. Terkencengnya di kelas IGP atau zaman dulu bilangnya onboard graphics gitu. Nah, jadi mari bicara value-nya IGP terkencang ini. User beli CPU dengan IGP kencang itu biasanya mau menghemat. Jadi butuh beli istilahnya GPU yang istilahnya cuma good enough aja gitu buat bantu kerja, buat kadang-kadang gaming, kompromi di sana. Tapi tidak keluar budget sekelas discrete GPU. Itu penting ya di sini. Jadi menghemat dana judulnya beli IGP kencang. Tapi ini 8700G-nya harganya diposisikan di mana discrete GPU itu bisa jadi opsi. Jadi di 8000G ini 8600G-nya mungkin oke sih. Tapi 8700G-nya bisa beli 12400F atau mungkin kayak Ryzen 5 7500F gitu dikasih sebuah RX 6600. Jadi fungsi IGP-nya untuk build hemat dana jelas hilang. Ini bukan PC murah sama yang gue bilang di 8600G kemarin gitu kan. Dan mungkin selanjutnya mari kita tidak hitung discrete GPU gitu. Mari kita bandingin sama 8600G aja di sini. Naik ke 8700G dari 8600G itu berarti naiknya hampir 1,5 kali harga. Tapi kita dapat peningkatan CPU itu oke lah, mungkin 1,2 sampai 1,3 kali. Yang jadi problem peningkatan GPU-nya itu di bawah 1,2 kali. Jadi kalau kita mau coba hitung performance per dollarnya 8700G itu buruk dibandingkan 8600G, itu jelas banget. Kalau kita lihat 8600G, sulit sekali untuk bilang 8700G itu worth it. Gua seenggaknya bingung itu worth it di sebelah mana kalau seandainya kita ngelihat 8600G-nya gitu ya. Oke, jadi balik ke pertanyaan awal, 8700G-nya tuh buat siapa? Gua kepikiran 2 skenario. 1, ini 8700G dipakai buat nabung dan nunggu discrete GPU yang agak bagus gitu kan, nabung sekalian gitu. CPU 8700G itu asik, 8 core lumayan kencang, IGP-nya good enough. Tapi harganya 8700G itu udah sakit di depan. Jadi lagi-lagi itu bisa buat beli discrete GPU. Bukan discrete GPU murah ya, bisa beli discrete GPU mid-range di sini. Jadi kalau kita lihat satu-satunya yang gue kepikiran skenario ideal penggunaan 8700G adalah kondisi di mana kita nggak bisa pakai discrete GPU sama sekali. Yang berarti ini adalah PC small form factor mini ITX gitu kan. Pada skenario mini ITX kayak begini, IGP kencang dari 8700G itu adalah solusi paling kencang di market yang ada
sekarang. Nah, tapi kalau gue disuruh bikin Mini ITX Gaming, gue mungkin pilih 8600G karena beda performance-nya sama 8700G kayak teman-teman lihat tadi, nggak segitu masifnya, dan mungkin gue bisa pakai sisa duitnya buat beli slot yang lain, entah nambah storage, mungkin beli RAM rada bagus gitu yang 7200 ke atas gitu kan. Dan di sini kita juga bisa lihat ada satu alternatif mini PC gitu kan. Kalau teman-teman nggak butuh desktop, butuhnya mini PC gitu, kita bisa bikin mini PC yang mungkin lebih murah dari 8700G dengan beli ROG Ally Z1 Extreme, kemudian kasih docking. Kelar gitu kan, itu PC akan hemat daya, itu bisa di bawah 100 watt, performance-nya mungkin kisaran 70-80% performance-nya 8700G, jadi nggak jelek-jelek amat di situ. Oke, dan sekarang di sini untuk menutup video ini, gua mau jawab beberapa Q&A yang mana gue taruh di Instagram gitu ya, cepet aja. Oke, soal AI dan NPU. NPU yang ada di Ryzen 8000G ini kelihatannya buat inference ya, bukan buat training. Belum kelihatan ada aplikasi yang manfaatin di situ. Kalau butuhnya stable diffusion, di situ ada RDNA 3E accelerator gitu ya. Jadi itu bisa dipakai buat main-main dan nyoba. Oke, kemudian soal value di sana worth it apa enggak? Ya ini jelas sekali bukan opsi budget murah. Gue tadi udah bilang juga gitu kan, banyak alternatif lain. Price performance-nya agak so-so si 8700G. Mungkin kalau kita bicara paling worth it harusnya 8600G gitu ya dari semua 8000G yang lain. Bicara 8500G, gue tidak lihat 8500G akan worth it kecuali harganya masuk 2 juta kecil. Nah, sekarang di sini untuk mendang-mending sama discrete GPU, gue bisa bilang untuk yang mempertimbangkan sistem yang sudah pasti ada discrete GPU di depan, gue tidak lihat 8000G itu pilihan yang optimal sama sekali. Dan lanjut ke suhu di situ, apakah 8000G bisa dihandle cooler harga 200-300 ribu? Tower 120 mili harusnya lebih dari cukup untuk menggantikan heatsink bawaan gitu kan. Ya ID cooling SE224XT yang dulu sering gue pakai itu harusnya lebih dari cukup. Apakah IGP-nya pengaruh ke suhu prosesor? Kayaknya enggak, karena IGP-nya ya istilahnya akan mengikuti thermal limit CPU gitu kan. Panasnya gimana? Harusnya mirip dengan tipikal CPU 65-88 watt. Gue belum coba modifikasi kayak Delete dan Liquid Metal sih, nggak sempet juga. Dan ya gue setuju kalau gue berharap mereka dapat Ray Prism. Sayangnya itu hanya mimpi saat ini gitu kan. Terus bicara performance bisa apa ya, kayak di video yang lalu dalam konteks gaming, baik 86G maupun 87G itu harusnya target ini adalah 1080p low gaming dengan upscale, mungkin upscale dari 720p atau 900p. Itu kan ada yang nanya gimana kalau upscale ke 4K, nggak yakin beres, itu berat. Mungkin RX 6600 aja berat kalau upscale ke 4K gitu kan. Dan setara prosesor apa? Di sini multi-core CPU performance-nya bicara Cinebench gitu ya. 8600G itu di atas 12400F. Kalau 8700G itu mungkin deket-deket 13500 default kali ya. Itu data lama gue, harusnya mirip-mirip sih. Tapi ya 13500-nya bisa lebih kenceng kalau power-nya dilepas atau unlimited gitu ya. Kayak 14600 kayak yang kita pakai di tas ini. Kalau IGP gaming ya udah jelas 8000G-nya harusnya jauh di atas Intel. Nah itu terakhir buat tuning dan lain-lain. Clock GPU katanya beda dikit sama Z1 Extreme. Kenapa beda performance-nya jauh? Yaitu karena Z1 Extreme itu powernya kecil. Saat dia load clock dia akan turun lumayan jauh gitu kan dari rated clocknya. Kemudian IGP undervolting gue belum sempat eksperimen, sempatnya tes OC doang. Dan di situ soal overclock 4 keping RAM, sayangnya gue tidak melihat ini berfaedah. Karena kalau gue butuh frekuensi, gue akan pakai setup 2 keping, bukan 4 keping. Itu limitasi memory controller gitu ya. Memory controller 8000G itu harusnya main sakti buat 2 kepingnya gitu dibandingkan 7000 series. Jadi intinya gue belum nyoba OC 4 keping RAM karena gue tidak yakin itu bermanfaat. Oke, jadi di sini udah kelar semua. Dengan ini testing 8600G dan 8700G gue harusnya sudah kelar semua. Gue belum merencana apakah akan ada follow up lain dalam waktu dekat gitu kan, karena CPU-nya udah mau balik juga. Dan thanks buat yang udah nonton kedua video ini, baik 8600G dan 8700G. Gue tadinya sebetulnya mau memanfaatkan dua CPU ini untuk eksperimen bikin video pendek di 2024 dan ternyata gue gagal total gitu kan. Dari teman-teman bisa lihat durasi video ini juga. Gue berharap data 8600G dan 8700G ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Monggo di-share kalau mungkin dirasa berguna gitu kan. Dan mungkin coba kasih komentar gitu kesan kalian soal rilis 8000G kayak gini gimana. Dan kalau ada saran untuk bikin video ini lebih pendek, boleh coba ditulis gitu kan, mana tes yang bisa dihilangin dan lain sebagainya. Jadi kayaknya begitu aja, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.